cepat, atau kalau di bahasa Inggris kan itu kan get rich quick. Cuma sayangnya saat ini cara kaya cepat ini mendapatkan julukan yang sangat negatif atau sebagai sesuatu yang scam atau jebakan atau tipu-tipu. Padahal cara kaya cepat itu memang ada. Hari ini aku membagikan 6 cara yang menurutku bisa ditiru ya, semua orang bisa diikutin, itu pasti akan kejadian. Kita mulai dari cara yang pertama, yaitu mendapatkan warisan. Nah, warisan ini yang menurutku yang paling penting itu sebenarnya nomor 2, tapi kita mulai dari yang pertama. Warisan kan berarti yang diwariskan apa? Materi ya. Otomatis kalau kita memiliki materi, kita akan lebih mudah untuk menggulung ke atas. Yang kedua, ini yang paling penting, itu adalah belief atau kepercayaan. Biasanya anak orang kaya memiliki kepercayaan yang berbeda seputar finansial atau keuangan dan opportunity, kesempatan dan lain-lain. Misalnya, dia akan percaya bahwa segala sesuatunya yang dia sentuh akan berubah menjadi emas. Sedangkan anak orang miskin, biasanya dia akan berpikir segala sesuatunya itu susah, segala sesuatunya itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Kita harus butuh sesuatu dari luar untuk bisa menjadi sesuatu, intinya kayak gitu. Nah, balik lagi ke warisan tadi, itu kan materi, belief itu yang paling penting. Makanya kalau misalnya teman-teman ngerasa aku bukan anak orang kaya, gimana? Hapus beliefmu itu. Cari tahu belief yang salah itu apa saja, karena dia yang menghentikan kamu untuk menjadi dirimu yang sebenarnya. Kalau kamu menjadi dirimu yang sebenarnya, nggak ada yang bisa nyetop kamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, ya kan? Nah, jadi cari beliefmu itu. Nah, tadi yang terakhir itu adalah path atau jalan ya, udah ada jalannya dengan cara koneksi. Jadi biasanya anak orang kaya itu akan dikoneksikan dengan seseorang. Pokoknya intinya jalannya lebih mudah, walaupun untuk seseorang master dalam manifestasi, kita nggak butuh koneksi. Karena apa? Karena kita percaya bahwa ilahi, kita co-creator aja sama dia kan, koneksi kita dia aja. Ilahi itu akan mengantarkan kita dengan seseorang yang tepat di saat yang tepat. Intinya kayak gitu kan, segala sesuatunya kan bersifat vibrasi atau frekuensi. Nanti kita pasti akan ditemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi, yang ujung-ujungnya menghasilkan sama aja dengan koneksi itu tadi. Nah, yang berikutnya itu adalah menikah dengan orang kaya. Nah, ini juga mendapatkan atau dicap jelek juga, karena banyak orang yang menikah dengan orang kaya itu tidak bahagia misalnya, atau tidak dihargai, atau tidak dicintai, atau disepelekan, walaupun sebenarnya banyak sekali yang bahagia. Jadi intinya di sini itu sebenarnya di garis bawahnya adalah rasanya. Segala sesuatu yang kita niatkan itu feeling atau emosi yang mendasari itu apa. Kalau misalnya tujuanmu itu cuma duit aja, keluar, escaping, lari dari dirimu sendiri, lari dari kenyataan hidupmu, lari dari keadaanmu yang pahit, misalnya kemiskinanmu, atau mencari seseorang yang menolongmu, sesuatu dari luar, ya otomatis apa yang kamu dapat itu kan ya menggarisbawahi itu kan insecurity ya, atau merasa tidak aman. Nah, otomatis kita atau fear ya, kalau kita urut-urut rasanya itu ujung-ujungnya adalah rasa takut atau rasa unworthiness juga ya, atau merasa tidak berharga, ya otomatis pasanganmu tidak akan menghargaimu. Nah, 3 cara yang terakhir ini adalah cara yang kami lakukan. Kita mulai dengan nomor 4, yaitu secara tradisional melalui jalur bisnis. Jalur bisnis ini memiliki 3 hal. Hal yang pertama itu adalah memiliki active income. Active income itu adalah sebuah income atau pemasukan yang dihasilkan melalui atau secara aktif. Jadi kalau kita nggak aktif, kita nggak dapat income, intinya kayak gitu. Terus setelah itu kita akan memiliki passive income. Nah, yang passive income ini bisa berupa properti, royalti, kemudian bagi hasil, dan juga online presence. Online presence ini ya macam-macam ya, bisa dari YouTube atau mungkin online course dan lain-lain. Royalti itu seperti menciptakan sebuah buku, musik, dan lain-lain. Properti itu ya sewa-sewaan kayak gitulah, apa segala sesuatu yang berhubungan dengan properti. Bagi hasil itu ya kita misalnya punya tanah terus dijadikan untuk pertanian, nanti kita bagi hasil dari tanah tersebut. Ini seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu adalah capital gain. Capital gain itu kita mendapatkan keuntungan dari aset yang kita miliki. Aset yang kita miliki itu kan juga banyak sekali, bisa berupa properti, bisa berupa bisnis, bisa berupa, kalau bisnis tuh enak ya, jadi kita bangun bisnisnya dari kecil, apapun itu bisnisnya. Terus nanti kalau udah maju, udah punya nama, kita jual. Nah, nanti dari sana kan kita memiliki jujul ya. Perbedaan ya, selisih antara
proses untuk naiknya, modal dan lain-lain. Terus kalau kita jual, nah itu ada selisihnya. Nah, itu kan capital gain. Nah, yang nomor 5 itu adalah melalui excitement. Excitement itu kan kegembiraan. Jadi maksudnya gimana? Kita melakukan sesuatu yang bikin kita gembira, apapun itu. Misalnya kalau di kasusku itu, aku kan senangnya ngomong atau kayak jualan itu aku suka ya dulu ya, makanya aku jadi sales kan kerjanya. Atau untuk saat ini aku jadi hostnya Kunci Hidup, kayak gitu kan. Nah, itu kan kegembiraan. Jadi apapun yang kamu lakukan, kalau kamu gembira melakukannya, walaupun sebenarnya kalau kita teliti lagi, suka dukanya kan banyak sekali. Kalau mau dipaparkan itu banyak dukanya daripada sukanya, tapi aku yakin itu akan berujung atau menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, yang terakhir itu adalah kita bisa melihat apa yang terjadi di masa depan dan kemudian kita memposisikan diri kita untuk bagaimana caranya mempersiapkan sebagai solusi, ya kan? Nah, kalau misalnya teman-teman nanya, masa depan itu kayak apa, Mbak? Aku nggak ngerti, nggak tahu kira-kira kedepannya kayak apa. Nah, itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang indigo, Mbak, kayak gitu. Atau orang-orang yang punya sixth sense atau punya paranormal lah, inilah, itulah. Salah. Karena kita semua memiliki kemampuan itu. Itu satu. Yang kedua, kita juga misalnya mungkin saat ini belum peka ya, balik lagi karena semua orang biasanya tidak peka terhadap energi, makanya dia tidak bisa clairvoyant atau melihat apa yang terjadi di masa depan. Kita bisa juga dengan cara lain, misalnya kita memperhatikan aja, awake itu kan bangun ya, kita buka mata, buka telinga, lihat itu loh, saat ini apa ya yang terjadi di sekitarku, oh ini, lihat data aja lah, datanya itu apa yang terjadi di sekitar kita. Dari sana kita akan tahu, oh ini akan ngarahnya nabrak tembok nih, berarti aku siap-siapin es batu misalnya untuk kompres. Segala sesuatu yang menolong orang itu kan, karena aku lihat saat ini ya, arahnya humanity saat ini itu nabrak tembok ya kan. Nah, ya kita persiapkan aja seputar healing, mungkin medbed itu kan sebenarnya frekuensi ya, bukan kalau orang kan mungkin bayangannya di luar angkasa kayak gitu kan, teknologi enggak juga ya, bisa frekuensi itu kan macam-macam, bisa berupa audio, itu kan frekuensi juga, bisa berupa warna, cahaya, mungkin cahaya-cahaya tertentu, bisa berupa magnetic field yang kita program sedemikian rupa dan lain sebagainya. Pokoknya frekuensi is the healing kan, bisa makanan juga frekuensi, essential oil juga frekuensi, kristal frekuensi, semuanya lah ya. Energy healing itu menurutku masa depan. Nah, yaitu tadi kita harus bisa melihat masa depan, kita menempatkan posisi kita untuk gimana caranya kita memberikan solusi, karena semakin kita bisa memberikan sesuatu ke umat banyak, membantu apapun itu arahnya kan energi ya. Kalau kita ngomongin energi kan, dari sanalah kita akan menjadi kaya kan. Uang itu kan cuma energi juga kan, atau wujud aja. Kekayaan itu kedepannya juga kita nggak akan pakai duit anyway, kita pakai teknologinya udah beda. But tetap intinya semakin kita bisa membantu sesama, semakin kita akan baliknya itu pasti akan baik. Jadi itu tadi, prepare for the future, apapun itu. Dan aku sudah membuktikan ya, kayak misalnya 9 tahun yang lalu mungkin ya, waktu itu zaman-zamannya cryptocurrency masih baru banget, masih banyak diketawain orang, masih orang mikirnya itu kayak game, mainan game, pada ketawa lah, wah fake lah, inilah, itulah, terserah lah ya, seperti biasa kan, orang kalau nggak tahu kan, dia akan ketawa. Contoh ya, aku ngasih tahu sesuatu ke anakku yang complicated, yang susah itu, karena mereka nggak tahu, mereka reaksinya ya itu kayak orang-orang yang nggak tahu itu. Kita saat ini arahnya itu nabrak tembok. Nah, bukan berarti kita ngikut-ngikut nabrak tembok gitu kan. Tapi gimana caranya kita melihatnya sebagai, oh iya berarti aku ngindar aja nih ya. Iya ngindar. Nah, terus kalau aku udah ngindar, apa yang aku bisa lakukan? Ya apa kalau kamu bantuin teman-temanmu yang pada nabrakin tembok itu, berarti memberikan solusi. Solusinya apa? Pasti benjol kan? Ya udah kamu kasih kompresan es, misalnya kamu sediain mau beli kompresan es, handuk handuk dingin atau balsem atau sesuatu yang biar benjolannya bisa kempes dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya seperti itu. Pokoknya kita lihat apa yang terjadi di masa depan, bukan berarti kita harus ikut ke arah sana, tapi kita lebih ke bersiap-siap diri untuk satu, menghindari kita jangan ikutan nabrak tembok. Yang kedua, kalau bisa kita profit ya atau menguntungkan buat kita, why not ya kan? Nah, jadi kita persiapkan apa yang orang-orang akan butuhkan, apa keahlian kita yang bisa kita bagikan, yang ujung-ujungnya akan
memberikan benefit atau win-win solution buat kedua belah pihak. Buat dia itu bagus karena dia jadi lebih sehat, buat kita juga bagus karena kita menghasilkan uang. Intinya kayak gitu. Dan satu hal lagi ya, memang betul kita akan ke arah global reset, karena sebenarnya riset itu udah terjadi berulang kali kan, nggak cuma sekali aja, cuma mungkin yang sebelum-sebelumnya itu soft ya, atau halus. Jadi biasanya ketika terjadi hal-hal tersebut itu adalah sebuah kesempatan besar untuk seseorang menjadi kaya raya, atau dibilangnya itu kan transfer wealth transfer. Pokoknya transfer kekayaan dari generasi, antara generasi yang satu ke generasi yang lainnya. Nah, generasi yang lainnya itu yang adalah generasi yang satu tahu, yang kedua adalah sudah bersiap-siap, ready ya. Nah, sedangkan generasi yang aloof atau denial, yang nggak mau tahu atau yang masih ketawa-ketawa aja saat ini, masih ngetawain, itu biasanya dia yang akan kaget. Dan biasanya orang-orang tersebut akan lebih, ciri-cirinya ya, dia nggak mau melihat. Kalaupun dia melihat, dia akan ngecap itu sebagai sesuatu yang negatif atau lucu atau gila. Kemudian nanti kedepannya dia akan setuju aja kalau dibilang sesuatu itu, nabrak tembok itu, sebagai misterius. Sesuatu, oh dia misterius banget ya, tiba-tiba nabrak tembok. Oh nggak ada yang misterius, say. Segala sesuatunya itu ada sebab, ada akibat. Itu sudah hukum alam itu bukan kataku atau konspirasi teori, itu enggak ya, itu memang hukum sebab akibat. Itu kan juga salah satu hukum alam kan. Tidak ada kejadian yang kebetulan itu satu, segala sesuatunya itu pasti ada penyebabnya, ada akibatnya. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini ya, kita bijaksana dan menggunakan kesempatan ini untuk membuat kita bisa naik level kesadarannya dan juga prosper ya, atau menguntungkan buat kita dan orang-orang di sekitar kita. Anyway guys, udah lama ngomongnya. Seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.